Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silang Pari TV? Senin ketemu lagi samiku di Silang Pari Sepekan, Minggu 26 Juni 2022. Banyak berita-berita pada yang kami injuk ke sama pemirsa selama satu minggu kak. Bersamiku mengedi kala Silang Pari Sepekan selengkap. Kita langsung ke berita yang pertama. Tumburan mobil makan korban jiwa terjadi di Jalan Sumuratara. Truk bermuatan sayur versus pick up di Jalan Lintas Sumatera di Desa Sungai Jauh, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musirawas Utara. Kejadian ini kedua mobil diduga adu kambing sampai nyebab kedua orang mati di tempat. Beginilah kondisi truk bermuatan sayur versus pick up di Jalan Lintas Sumatera di Desa Sungai Jauh, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Muratara. Pasca laka maut, terlihat truk kol diesel terbalik dan alami ringsek bagian depan. Sedangkan mobil Mitsubishi L300 pick up keluar jalur perlintasan dan masuk ke semak-semak dengan kondisi hancur di bagian depan. AKP Joni Indrajaya mengatakan, dua mobil tersebut diduga adu kambing hingga menyebabkan dua orang tewas di tempat, yakni Leo dan Awal Jumaidi. Keduanya warga Simpang Nibung, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Muratara. Penyebab kecelakaan belum diketahui pasti, namun kecelakaan berawal saat mobil Mitsubishi L300 pickup dikemudikan Arifin yang berpenumpang dua orang, yakni Leo dan Awal Jumaidi, melaju dari arah Rupit menuju ke arah Jambi, dan dari arah berlawanan melaju mobil truk kol diesel bermuatan sayur mayur. Dikemudikan Edi Supriyanto berpenumpang Bayu melaju dari arah Jambi menuju ke arah Rupit. Assalamualaikum, selamat pagi. Mohon izin kemudian saya sekarang berada di Puskesmas Rawas Ulu untuk melakukan pengecekan korban yang meninggal dunia. Ini mau kamen. Sini Pak. Mana Pak? Sama-sama. Syuting ini yang meninggal dunia di syuting itu. Ini sampai lagi dirapiin. Masa agak masih di detek kali. Itu berapa ini? Tuh. Demikianlah kemudian yang saya dapat laporkan. Saya sekarang berada di rumah sakit Selangun, Rawas Ulu. Kita lihat depan dua orang tidak ada. Terima kasih. Selamat. Saat ini kejadian truk bermuatan sayur fast pick up sudah ditangani Kasat Lantas Polres Muratara. Tim Silang Pari TV. Azmil tersangka begal motor bendahara PWI Kabupaten Musirawas berhasil dibekuk Satreskrim Polres Lubuk Linggau di rumahnya pas lagi ngendong anaknya. Dengan pengakuan tersangka, Azmil ngelaku ke begal ini dan direncanakannya dikarenakan tersangka terlilit utang. Diketahui tersangka merupakan residivis kasus yang sama dan baru keluar dari lapas setahun lalu. Satuan Reserse Kriminal Polres Lubuk Linggau mengamankan tersangka begal motor terhadap seorang wartawan Kabupaten Musirawas, Andi Salahuddin. Tersangka bernama Azmil, berusia 29 tahun, warga Dusun Baru, Kelurahan Air Kuti, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1, Kota Lubuk Linggau. Ia ditangkap di tempat persembunyiannya selang beberapa jam. Usai beraksi membegal motor korban, polisi terpaksa menembak kakinya karena berusaha kabur. Kapolres Lubuk Linggau AKBP Harisandi mengatakan, tersangka merupakan residivis kasus curas dan curat dan pernah dihukum penjara selama 8 tahun 6 bulan. Setelah keluar penjara, tersangka mengaku berjualan es jagung di TOS. Namun karena tuntutan ekonomi akhirnya melakukan begal. Begal ini terjadi di dekat rumah korban di Jalan Masuk Perum Buana Lestari, Kelurahan Tabal Lestari, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1. Tersangka memukul korban hingga melukai bagian wajah sebelah kanan, hingga berhasil membawa kabur motor korban, lalu dijual seharga Rp1.300.000 oleh tersangka. Uang tersebut digunakan untuk membayar utang sebesar Rp800.000. Sisanya buat main judi slot dan membeli sabu. Pelaku ini dengan
pada hari Kamis tanggal 16 Juni korban keluar rumah melihat lampu jalan mati, lampu jalan di perumahannya mati. Dia sempat berhenti melihat dan mengecek lampu kenapa matinya. Tiba-tiba dari belakang datanglah pelaku dengan inisial AU, ya. Dia menusuk korban dan kena di bawah pelipis mata dengan kayu, ya, yang ujungnya tajam ini, menusuk. Setelah itu korban jatuh, kemudian pelaku membawa kabur motor si korban ini, dan kemudian korban tidak sadar diri. Setelah bangun, dia minta tolong kepada masyarakat, ya, kepada masyarakat, dan kemudian masyarakat datang. Korban bangun, dia melihat sepeda motornya sudah tidak ada di tempat dan dibawa kabur. Dalam waktu kurang dari 1 kali 24 jam, karena kita mengetahui dari saksi-saksi yang berada di TKP, kita langsung mengadakan penangkapan terhadap tersangka kasus 365 ini. Reza Mildelianti, Silampari TV. Terima kasih pemirsa, masih di Silampari Sepekan. Puluhan warga mengatasnamakan Aliansi Pemborong Muratara melakukan demonstrasi di depan kantor pemerintah Kabupaten Musirawas Utara. Sejumlah aliansi pemborong menuntut kepada pemerintah Kabupaten Musirawas Utara agar segera membayar hutang yang telah dianggarkan pada anggaran induk senilai 25 miliar rupiah. Pasalnya, hingga saat ini belum ada upaya realisasi pembayaran hutang tersebut. Koordinator demo Ichandra Tanjung usai aksi yang diikuti 60 pemborong mengatakan bahwa mereka menuntut hak terhadap pembangunan yang telah dikerjakan, namun belum dilakukan pembayaran, melainkan diberikan surat pengakuan hutang (SPH). Dalam SPH tersebut akan dilakukan pembayaran, walaupun secara bertahap. Dalam aksi itu juga pihaknya meminta kepada pemerintah Kabupaten Muratara untuk transparan terkait dengan penyelesaian SPH yang ada. Kami minta segera direalisasikan anggaran yang dianggarkan untuk pembayaran SPH sebesar 25 miliar yang dianggarkan di anggaran induk. Yang kedua, kami minta dianggarkan kembali di anggaran perubahan untuk pembayaran SPH. Yang ketiga, kami minta Pemda Musirawas Utara, khususnya Bupati Musirawas Utara, membuka selebar-lebarnya ruang komunikasi dengan kami. Jangan membatasi komunikasi dengan kami. Jumlah SPH secara signifikan, karena ini kita tidak tahu lagi deh. Dulunya 190 sekian, terus 150 sekian, nah kabarnya sekarang lah nurun pulau. Nggak tahu, mungkin banyak yang dibayar tanpa terkonfirmasi. Kalau total secara keseluruhan berapa SPH kita tidak tahu. Yang tahu kita kurang lebih 148 miliar. Lebih ya? Ya. Artinya tinggal persentasikan baik, dari 148 miliar dibayar 25 miliar. Nanti berapa persen? Sejumlah massa juga meminta kepada pemerintah untuk kembali dapat menganggarkan SPH pada anggaran perubahan sehingga SPH dapat segera diselesaikan. Tim Silampari TV. Komisi 3 DPRD Kabupaten Musirawas Utara melaksanakan rapat lanjutan ngenoi kerusakan ruas jalan sepanjang jalur yang dilewati pihak perusahaan di Kecamatan Nebung dan Rawas Ilir. Pihak komisi meminta perusahaan benar ke kerusakan jalan yang dilewati kendaraan milik perusahaan. Kerusakan ruas jalan sepanjang jalur yang dilalui oleh pihak perusahaan yang ada di wilayah Kecamatan Nibung dan Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musirawas Utara, membuat Komisi 3 DPRD Muratara melaksanakan rapat lanjutan dan mendesak pihak perusahaan perbaikan kerusakan jalan. Ketua Komisi 3 DPRD Muratara, Andika Saputra, mengatakan, dari hasil rapat telah mendapatkan hasil kesepakatan bersama antara dinas terkait, Komisi 3 DPRD dan pihak perusahaan yang ada di Kabupaten Muratara.
Adapun beberapa poin yang disepakati yakni pihak perusahaan dapat menyanggupi perbaikan jalan bertahap secara permanen. Lalu perusahaan juga tetap memelihara jalan secara berkala dengan tetap berkoordinasi dengan Dinas PUPR. Dan perusahaan juga harus dibatasi tonase angkutan dan jam operasional sesuai dengan SK Dinas Perhubungan Provinsi. Yang pertama, pihak perusahaan menyetujui hasil kesepakatan yang sudah di rapat internal Komisi 3, yaitu akan membuatkan jalan permanen. Sebelum membuatkan jalan permanen itu, mereka akan berkoordinasi dulu dengan pihak PUPR mengenai prioritas mana jalan dan panjang jalan yang harus dilakukan. Dan mengenai anggaran akan dihitung terlebih dahulu oleh pihak PUPR. Terus yang kedua, itu perbaikan jalan secara berkala, secara rutin. Selama ini mereka itu memperbaiki itu tidak dalam pengawasan dinas yang terkait PUPR. Jadi tampal sulam yang dilakukan oleh pihak kontraktor, pihak selaku PT Kaisar selaku maintenance jalan itu tidak maksimal karena tidak ada pengawasan dari pihak kabupaten dinas PUPR. Jadi ke depan perawatan rutin secara berkala itu tetap dilakukan, penyiraman tetap dilakukan, tapi dalam pengawasan pihak PUPR. Ia menambahkan, nanti akan ada rapat lanjutan kepada pihak perusahaan untuk mengetahui berapa panjang jalan yang harus dibuat dan berapa banyak anggaran yang dikeluarkan perusahaan. Tim Sialam Pari TV. Pemirsa, berita tadi Kak sekaligus nutup ke Silam Paris Pekan Minggu Kak. Tonton terus Silam Paris Pekan setiap hari Minggu di jam yang sama. Kumengedi bersama kru yang begawi mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silam Pari TV punya kita gale.